Tapi ya udahlah ya, kita jalanin aja. Yang penting mostly udah selesai, tinggal sedikit. Berapa lantai sih kan total? Biar berapa bulan? Kebetulan 15 lantai. Karena ini rumahku kecil, hanya 2 lantai aja. Jadi aku renovasi dari 1 lantai menjadi 2 lantai. Yang paling ruangan yang paling dibikin renovasi apa sih, atau dapur dibikin apa? Jadi sebetulnya kami memutuskan untuk renovasi karena waktu pandemi baru kerasa ya barang-barangnya karena tuh banyak gitu kan. Jadi kita tuh perlu satu ruangan untuk menampung barang-barang manusia kecil ini. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk menyulap home office-nya suamiku menjadi kamarnya Carlos. Terus kita bangun lagi lantai 2 untuk bikin home office itu. Itu aja sih, itu renovasi kecil-kecilan yang menjadi sedikit besar dan lama. Saya memilih American style gitu. Karena memang konsep awalnya tuh suamiku tuh suka kayak kita di New York townhouse, kayak London townhouse, dan karena tanahnya juga kan nggak besar, hanya mungkin sekitar 200 meter. Jadi yang cocoknya itu adalah townhouse, dan aku memang suka dekor yang lebih klasik. Kalau dia suka yang agak lebih kayak Soho, eclectic. Jadi kita coba kombinasikan. Tapi kata netizen dapur juga memukau. Aduh, makasih, thank you. I try. Ada sedikit perpaduan apa sih di dapur nih? Ditambahin apa? Jadi sebetulnya sekarang dapurnya ada 2. Jadi di bawah itu ada 1 dapur yang khusus buat aku. Jadi itu lebih pantry, sebetulnya pantry, dan tempat dimana aku bisa bikin sarapan untuk keluarga. Terus bisa kalau lagi pengen masak, aku bisa di situ. Nah kalau di atas itu lebih dapur yang lebih niat gitu buat mbak aku yang kalau misalnya harus masak makanan Indonesia atau kalau lagi banyak tamu, ya di situ mungkin itu dapur yang lebih niat. Menghabiskan biaya berapa miliar sih? Enggak, sebetulnya apa tabungan selama ini atau seperti apa sih Kak? Kalau dibandingkan sama yang lain sih kayaknya budget aku nggak terlalu besar, tapi memang agak membengkak juga. Tapi ya gitu ya, cukup menguras tabungan. Tapi ya namanya juga renovasi ya, kadang-kadang ada biaya-biaya tidak terduga. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting tetap bersyukur punya rumah tinggal yang sesuai dengan harapan dan taste dan selera. Jadi ya udah kita jalan aja. Kita juga nabung lagi. Koleksi gelas keramik lucu-lucu nih Kak. Seperti apa sih hobi sendiri nih mengoleksi seperti itu? Jadi memang karena papaku orang Inggris, jadi tradisi orang Inggris tuh menikmati teh kalau sore-sore. Jadi nenek aku punya koleksi cangkir bone china yang kebetulan dikasih ke aku. Jadi aku mulai koleksinya dari situ. Jadi kalau misalnya aku lagi kemana gitu, aku cari garage sale, aku beli cangkir. Udah ada berapa ratus cangkir nih di rumah? Gak banyak sih, karena sekarang aku coba, karena suamiku udah protes. Jadi aku coba curate. Jadi kalau misalnya aku suka banget baru aku. Jadi paling ada ya maybe 40, enggak 40. Apa sih kayak yang unik dilihat dari cangkir nih? Mungkin karena ornamennya Kak, atau seperti apa nih? Apa tua atau seperti apa nih? Jadi kalau aku tuh suka mengkoleksi barang-barang yang betul-betul satu berguna dan dipakai. Jadi nggak cuma buat dilihat. Karena mungkin aku suka proses minum teh, suka proses minum kopi. Jadi memiliki kayak cangkir yang aku suka itu jadi kebahagiaan tersendiri aja. Kabarnya Baik, aduh udah bisa segala macam. Udah sekarang kan usia 3,5 tahun ya. Jadi lagi seru-serunya, udah bisa protes, udah bisa punya selera sendiri, udah punya itu taste sendiri. Jadi sekarang kalau pakai baju pun maunya ya pilihan dia sendiri. Jadi kadang di rotasi 3 outfit itu aja yang dipakai. Perkembangannya sekarang bisa apa sih kamu? Sekarang udah bisa mengenal angka, alfabet, lagi suka nyanyi. Itu juga kita sebagai orang tua harus pandai-pandai memfilter ya. Soalnya dia lagu favoritnya Carlos sekarang sih apa kamu cinta gitu kan. Padahal yang nyanyi anak kecil juga, cuma kayak ini lagunya nggak sesuai umur deh. Jadi tapi dia lagi suka banget nyanyi. Tapi aku suka konten iya lucu banget sama suami diajarin. Jadi emang mungkin
she's an extrovert, dan dia menikmati kalau ada tamu di rumah dia suka. Jadi kalau misalnya aku lagi bikin konten sama suami dia Suka bikin konten lucu juga bareng Iya, keluarganya iya. akhir-akhir ini Kak. Mungkin kenapa sih mungkin? mungkin awal-awalnya itu karena kita pandemi terus bosan berdua aja di rumah, ya udahlah gitu kan. Iseng bikin konten-konten dan keterusan sampai sekarang. Ternyata aku sama suami tuh mungkin ya kita berjodoh karena sense of humornya sama ya. Jadi ya. Memang kamu diajarin atau memang dia mau sendiri? Enggak, dia mau sendiri. Jadi kalau anakku tuh kalau misalnya aku lagi foto atau aku lagi syuting pasti dia mau ikutan dan dia nangis kalau nggak diajak. Emang jok suami itu sereceh itu ya? Iya banget, dia tuh receh banget. Dan ya itu ya he's funny gitu. Aku bisa jatuh cinta sama dia kayak gitu karena mungkin karena dia lucu. Ada anaknya bukan diharapkan jadi aktris Kalau aku sih yang penting dia bahagia ya, dia menemukan passionnya sendiri, talentnya juga dia sendiri. Pasti aku akan support di apapun itu, selama masih make sense dan dengan sejalan dengan value keluarga, ya pasti aku support. Seminggu berapa kali konten nih Kak sama suami sendiri, apalagi konten lucu nih? Tergantung sih, tapi biasanya kita kan day off-nya tuh hari Rabu. Jadi kita berdua kita hari Rabu kita kumpulin tuh konten-konten yang kita suka, terus hari Rabu kita syuting. Akhirnya Mbak. Anak sendiri preschool Kak atau seperti apa nih? Jadi sekarang belum sekolah, baru sekolah online di Sunshine Preschool yang seru banget sih. Itu lebih ke Montessori style. Tapi mungkin tahun ini aku akan masukin. Oke. Oke.